Selamat siang, Bapak. Selamat siang Bapak. Izin Ini mengganggu kami waktunya akan Pak ya. melaksanakan, ya, di sini kami akan melaksanakan kegiatan coaching sebagai coach saya sendiri yaitu Peter Agung dan sebagai coachingnya adalah Bapak Rahmat. Baik. Dari Ibu pengamat mungkin ada masukan terlebih dahulu. Oke, baik. Sebelum memulai coaching ini, perlu diingat kembali sebelum melakukan coaching ada 3 kompetensi ya, Bapak. Yang pertama yaitu kompetensi yang pertama itu present atau kehadiran penuh, yang kedua yaitu mendengarkan aktif, dan yang ketiga pertanyaan berbobot. Nah, di sini ada alur aluritas. Sebagai coaching pasti ada alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, setelah itu rencana aksi dan tanggung jawab. Nah, sebelum dimulai, diingat lagi tadi yang sudah saya sampaikan, dan silahkan boleh dimulai. Permisi Bapak. Oh iya, Selamat selamat siang siang, Bapak. Pak. Iya, Pak Ini Rahmat. Pak, saya nih ada problem sedikit Pak. Bisa mengganggu waktunya sebentar tidak Pak? Iya, bisa, Pak. Pokoknya buat Pak Rahmat bisa. Oh, enggak Pak. Ini nih saya ini kelas 11/9 ini Pak. Ada satu siswa Iya. namanya Berkat ini Pak. Kalau belajar ini cuma duduk aja. Duduk, datang, diam, pulang gitu Bu. D3 lah ibaratnya, datang, duduk, diam gitu lah Pak ya. Duduk, datang, duduk, dan diam. Seperti itu ya, Pak ya. Enggak. Eh, Jadinya kalau di kelas ya cuman diem, ketika saya kasih tugas ya diem, nggak dikerjain. Disuruh ngumpul sama temennya cuman diem aja itu Pak. Gimana itu Pak ya? Kira-kira Bapak kalau melihat, oh mohon maaf tadi namanya siapa Pak? Berkat Pak. Oh Namanya Berkat. Berkat, Jadinya oke. udah Saya dikasih nama Bapak sendiri sama Berkat. orang tuanya, Berkat. Orang Jadinya kita sebutan paham ini. lah Pak ya. Iya, iya, iya. Berkat lah ibaratnya seperti itu. Eh, oh iya begini Pak, untuk Ananda Berkat ini Pak, kalau yang tadi Bapak sampaikan tadi, Bapak sudah pernah belum menanyakan ataupun apa namanya, menanyakan ke Ananda tersebut terkait kenapa Pak hanya duduk, diam dan datang paling seperti itu tadi, D3 itu tadi itu. Kalau saya sih sebenarnya udah ini ya pendekatan individu ke dia Pak ya. Maksudnya saya tanya ini kenapa kamu kok dia cuman diem aja ketika saya menjelaskan, diem, disuruh tanya juga diem gitu. Nah, terus saya tanya-tanya nih. Sebenarnya kan ini tingkat apa? Kalau matematika itu kan agak susah sih Pak ya. Nah, jika maksudnya siswa tersebut nggak paham konsep sebelumnya, terus dia mau belajar lagi ke konsep materi berikutnya, kalau di konsep sebelumnya dia nggak paham akan susahan. Nah, terus kemarin kan saya deketin nih si anak ini, kok kamu diam aja kenapa? Nah, terus tak tanyain lah, saya nggak paham konsepnya, Pak. Nah, jadinya kan kalau matematika kalau nggak paham konsep nggak akan bisa ngerjain lah, Pak. Intinya kan seperti itu. Karena kan dia butuh proses juga. Nah, ketika nggak paham konsep, nggak tahu prosesnya ya mesti datang duduk diam tadi yang terjadi ya, Pak. Iya Nah, seperti betul. itu, Pak. Oh begitu. Nah, untuk ya tadi yang telah disampaikan oleh Pak Rahmat bahwa suatu pembelajaran matematika memang sangat dibutuhkan pemahaman. Nah, mungkin dari hal ini selama ini bagaimana Pak? Bapak memahamkan suatu konsep ke anak. Oke, kalau memahamkan sesuatu konsep, kalau saya sih gini Pak, jadinya itu sama, maksudnya gini, satu kasus ini saya anggap sama bisa apa? Kalau bisa bisa semua seperti itu. Jadinya ketika saya menerangkan, saya bagi LKPD, terus saya apa jelaskan materinya, saya kasih contoh satu, terus nanti mereka menggali sendiri dari apa soal-soal yang ada di LKPD seperti itu Pak. Jadinya ya Eh, terus saya keliling lah biasanya keliling muter nanyain bisa nggak. Nah ada satu siswa ini yang namanya Berkat tadi Pak. Ya cuman datang dulu diam dia cuma nyalin soal ya, aja nggak ditulis apa oh jawabannya begitu, apa gimana caranya begitu. gimana gitu. Iya. Apakah Bapak sudah apa namanya sudah pernah apa namanya melakukan pemetaan terhadap
anak tersebut mungkin ya contohnya ya kayak belajar atau gimana itu Pak sudah pernah? Sebenarnya ini Pak, kemarin tuh udah saya pendekatan individual gitu, maksudnya saya pengen tahu nih problem dia nih gimana gitu ya. Mhm. Maksudnya problemnya apa? Nah itu tadi dia tuh kurang paham konsep Pak. Jadinya kalau kurang paham konsep kan nggak bisa gitu Pak. Nah terus saya coba nih, Iya. gimana nih kalau kamu nggak paham konsep, saya jelasin lagi. Nah gitu, jadinya secara personal saya jelasin lagi. Konsepnya ini gini, misalnya trigonometri. Nah itu kan ada sudut berelasi, misalnya dari 0 sampai 90 derajat ini gimana, dari 90 sampai Mhm. 180 derajat, dan seterusnya gitu Pak. Nah saya jelasin lagi konsep-konsepnya ini. Nah, terus kalau misalnya kamu nggak paham juga, kamu boleh lo tanya ke temennya, tak gituin Pak. Tapi ya itu tadi, dia Nah, mhm. itu tadi maksudnya karena mungkin tingkat kecerdasannya agak kurang ya Pak, karena kan sebenarnya dia itu cocoknya ke SLB Pak, gitu, Oh, cocoknya ke SLB begitu. karena kan makanya dikasih nama berkat mungkin sama orang tuanya kan seperti Betul itu betul Pak. betul. Heeh. Iya iya Nah, iya. seperti itu. Udah saya apa kasih motivasi juga sudah seperti itu Pak. Atau begini Pak, mungkin selain apa yang sudah Bapak lakukan terhadap ketika Bapak melakukan pendekatan secara individual, secara personal kepada Ananda Berkat itu, sudah pernah mencoba cara yang lain belum? Selain Sudah sih Pak. yang sudah Bapak Heeh. Dulu kan kami selain dulu kami di sekolah kami tuh sebelum saya ikut program guru penggerak ini, itu juga ada beberapa calon guru penggerak yang sudah selesai nih, Pak. Nah, ketika proses awal semester itu kami dikasih materi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nah, siswa hmm, apa? Jadinya kami dikasih cara supaya meningkatkan motivasi siswa atau apa ya, minat belajar siswa, Pak ya. Nah, ya ketika itu betul. Pak Suharjono itu kan ngasih materi tentang pembelajaran berdiferensiasi CGP angkatan 5 kalau nggak salah ya Pak. Nah, di situ saya terapkan nih Pak di kelas. Jadinya saya petakan dulu siswanya itu Mm-mm. kemauannya apa, ada yang apa ya, ada visual, auditory dan visual. Nah, dari klasifikasi itu kan saya tahu nih kesukaan siswa itu kayak mana Pak. Jadinya di kelas itu ternyata si berkat ini dia sukanya ke audiovisual Pak. Seperti itu. Oh, Nah, untuk jadinya audio ketika video. pembelajaran materi itu juga saya coba untuk apa ya? Pakai Melia Lab kalau nggak salah dulu pakai Melia Lab, pakai GeoGebra aplikasi lah namanya Pak ya. Jadinya dia ada audio dan visualnya juga agar lebih menarik seperti itu. Heeh. Ketika hal tersebut sudah dilakukan oleh Pak Rahmat, berdiferensiasi pembelajarannya, itu ada tidak perubahan yang kalau mungkin kalau boleh di skalanya lah, skala 1 sampai 10 dibandingkan di memperbandingkan awalnya berapa skalanya 1 sampai 10, terus kemudian mendapatkan pendamping yang secara berdiferensial itu juga dibuat skala itu ada perubahan tidak Pak? Oke, kalau perubahan banyak pastinya Pak ya. Karena kan itu tadi kan menyesuaikan dengan minat siswa tadi ya, minat dan apa Betul. bakat siswa di mana ininya apa gaya belajarnya. Kalau sebelumnya kan sebelum saya petakan seperti itu, mungkin di apa tingkat belajarnya ya Pak karena mungkin apa tingkat IQ dan ISQ-nya agak kurang karena kan di bawah Mhm. rata-rata Pak ya berdasarkan apa psikolog dulu kan sebelum masuk itu kan ada tes psikolog Pak. Nah siswa ini dinyatakan di bawah rata-rata IQ-nya Pak. Jadinya kita harus karena kan sekolah kami juga kan wajib menerima siswa dalam bentuk apapun sekarang Pak ya karena di permennya seperti itu. Nah itu dipetakan berdasarkan IQ-nya kalau di level kan dia di level 3 Pak. Oh, Nah, di level rentangnya 3. tapi setelah kemarin itu saya coba untuk pembelajaran berdiferensiasi maupun dengan Melia Lab maupun GeoGebra tadi yang dicoba di Mhm. HP-nya itu apa ya? Ya mungkin bisa naik ke level 5 kalau direntangkan dari 1 sampai 10, Pak. Jadinya nggak bisa langsung Iya, bertahap langsung kayak siswa yang betul, memang 100% betul, ya, Pak. iya Maksudnya betul. langsung jadi ke rentang 6 atau 7 atau 8. Dia harus bertahap pelan-pelan seperti itu, Pak. Terus untuk Maaf, Pak. Tidak rekam lagi. ya, untuk Monggo, Pak. berkat sendiri, untuk Ananda Berkat sendiri, setelah ada peningkatan itu, kemudian ketika itu dilaksanakan secara terus-menerus, ada perubahan tidak dengan berkat, dengan Ananda Berkat itu? Iya, pastinya ada Maksudnya perubahan, gini, Pak. Jadinya dari proses yang sudah saya coba itu kemarin ya, Pak ya.
Itu kan Iya. saya coba dengan Melia Lab, itu kan seperti media game, Pak. Jadinya ketika dia main kayak main PUBG lah ibaratnya. Main PUBG, nah ketika dia mau war atau perang itu kan dia harus untuk ngambil senjata, dia harus mecahin soal dulu, Pak. Nah, di situ dia berusaha untuk terpacu lah biar bisa kayak temennya push rank lah ibaratnya seperti itu. Nah, Iya, malah dia betul tertariknya seperti itu, betul. Pak. Jadinya ketika disuruh disuruh mecahin soal. Nah, soal-soalnya juga mungkin ini Pak, saya bedakan dengan teman yang sebayanya, maksudnya selevel dia. Karena kan mungkin dari berdasarkan tingkat kemampuannya tadi, ya Pak, ya berdasarkan SQ dan IQ-nya mungkin di bawah rata-rata tadi. Yang penting kan tujuan saya di sini, siswa itu termotivasi buat belajar, terus siswa itu mau untuk belajar, minimal dia mau menulis lah, mengeluarkan ide-ide yang ada dalam pikirannya Pak. Jadi mencoba seperti itu. Nah, yang penting tujuan saya di sini dia mau belajar dan tujuan pembelajaran dari KD yang saya ajarkan itu tercapai. Seperti itu, Pak. Jadinya dari perubahan bertahap ini mungkin nanti dia mau termotivasi dari diri sendiri mungkin seperti itu untuk berusaha untuk mencoba walaupun nanti mungkin kendalanya akan lebih berat dibandingkan dengan teman-teman yang sebayanya seperti itu. Karena kan dari tingkat pemahaman maupun tingkat kecerdasan juga kan berbeda seperti itu, Pak. Berbeda aja. Oh, iya. Selain apa yang sudah Bapak lakukan, ini tadi kan dengan Bapak sudah luar biasa, sudah menerapkan eh, pembelajaran berdiferensiasi sehingga terjadi perubahan dari yang awalnya level 3 menjadi level 5 tadi untuk pembelajaran Bapak. Itu sudah luar biasa. Kira-kira selain menggunakan aplikasi itu, apakah ada motivasi-motivasi lain, ada yang pemberi motivasi khususnya untuk anak Ananda Berkat sendiri, apakah ada sudah direncanakan supaya anak Ananda Berkat ini lebih terpacu lagi, tidak hanya datang duduk diam seperti itu tadi Pak, selain apa yang sudah Bapak lakukan? Oke, baik Pak. Sebenarnya ini kan rencana saya nanti kemudian rencana di kemudian hari ini saya mencoba untuk lebih ini intensif untuk pendekatan ini ya secara personalnya, Pak. Jadinya siswa itu supaya tidak malu untuk mengungkapkan permasalahan yang dihadapi ketika proses KBM, Pak. Kalau dia maksudnya masih malu, masih enggan, itu pastikan walaupun punya kendala akan dipendam. Seperti itu, Pak. Jadinya saya secara pribadi sih ingin pendekatan secara personal. Jadinya ketika proses KBM, dia tidak malu, tidak segan lah ibaratnya bertanya ke saya terkait materi yang sedang saya sampaikan. Jadinya ketika dia punya hambatan, mau punya kendala, dia mau mengungkapkan kepada saya. Jadinya ketika itu saya bisa mengcover apa permasalahan dia. Seperti itu, Pak. Kemudian saya juga berencana gini, Pak, membuat ringkasan materinya itu sebenarnya kan banyak itu kan sebenarnya bisa kita substansikan kita spesifikan materinya. Nah mungkin nanti kepada yang siswa yang bernama Berkat ini saya spesifikasikan materi-materi yang ada itu maksudnya saya rinci lebih intinya seperti apa seperti itu. Jadi yang penting tujuan pembelajaran yang yang ingin saya capai itu tercapai seperti itu, Pak. Jadinya siswa itu tidak muter-muter seperti itu. Jadinya tingkat pemahamannya bisa lebih cepat maupun tingkat kecerdasannya juga mungkin meningkat seperti itu, Pak. Dari materi yang mungkin akan saya sampaikan. Selain pendekatan personal secara intensif, apakah Bapak tidak melibatkan orang lain, entah itu kepala sekolah ataupun rekan sejawat, untuk memberikan motivasi kepada Kemarin sebenarnya sudah, Pak. Kemarin sudah melibatkan wali kelas. Nah, itu sebenarnya kurang intensif karena kan wali kelasnya ini sakit kemarin tuh kan Pak ya. Jadinya dia operasi jadinya kurang intensif. Rencana saya yang akan datang ini sebenarnya saya pengen melibatkan ini konselingnya. Jadinya lebih intensif di konselingnya. Jadinya kan ketika dia berkonseling jadinya lebih permasalahan-permasalahan dia ini bisa keluar semua seperti itu. Jadinya lebih lebih care biasanya kalau guru-guru BK kan apalagi guru BK-nya ini kan masih muda sih Pak ya. Jadinya lebih mudah pemahamannya dibandingkan ketika guru-guru yang agak kaku. Nah, di sini saya mencoba untuk melibatkan guru BK maupun guru mata pelajaran di situ yang ngajar di situ untuk lebih peduli terhadap si Berkat ini, Pak. Jadinya ketika proses pembelajaran siswa ini dianggap di kelas itu loh, Pak. Bukan hanya jadi patung, jadi pelengkap iya seperti itu. betul Karena kan betul selama ini betul apa ya iya
dari guru-guru itu beranggapan ya yang penting datang duduk diam ya sudah ya, cuman saya pengennya anak ini ya dilibatkan dalam proses pembelajaran seperti itu. Jadinya dia cuman apa, nggak cuman dianggap hadir di absensi tapi hadir secara penuh di situ, secara pemikiran, secara apa ya, konsep, bisa hadir di dalam mata pelajaran yang diajarkan ketika proses KBM berlangsung. Jadinya saya berusaha untuk ya apa ya, berkolaborasi dengan teman sejawat yang ngajar di kelas 11 9 tadi dan juga guru BK. Nah, nanti kalau misalnya wali kelasnya sudah sehat, ya mungkin nanti berkolaborasi juga dengan wali kelasnya seperti itu, Pak. Saya kira langkah-langkah yang Bapak sampaikan tadi sebenarnya sudah sangat apa ya, sudah cukup banyak. Oke. Tinggal mungkin diberikan apa namanya, diberikan skala prioritas dahulu. Maksudnya prioritas yang mana dulu yang akan dijalankan supaya bagaimanapun juga yang namanya tadi Bapak sampaikan tadi Ananda Berkat sendiri secara intelektual Oke. agak kurang kalau dibilang seperti itu dibandingkan teman sebayanya itu. Tapi memang itu perlu dan itu tidak hanya dilakukan hanya 2 kali, memang harus berkali-kali istilahnya itu. Oke. Ibaratnya sebagai guru, bukan hanya Pak Rama, tapi ya itu tadi Pak Rama sudah menyampaikan akan melibatkan rekan sejawat, otomatis seluruh guru yang mendampingi bermacam-macam mapel sehingga berbagai mapel sehingga Pak Rahmat sendiri apa yang menjadi niat Pak Rahmat, niat yang baik Pak Rahmat itu juga gayung bersambut dengan Bapak Ibu guru yang lain. Bagaimanapun juga apa yang Ananda adalah anugerah buat sekolah Bapak, khususnya di kelas Bapak sendiri. Oke. Memiliki anak-anak yang Istimewa kalau saya, Pak. Iya, istimewa. betul. Memiliki anak yang istimewa seperti itu mungkin menjadi suatu berkat tersendiri buat Bapak Ibu guru yang mengampu di kelas Bapak. Saya kira langkah-langkah itu sudah baik semua Pak untuk terkait itu hal semua, tinggal nanti konsisten tidaknya itu, tinggal kapan mulai dilaksanakan, segera mungkin alangkah lebih banyak segera itu dilaksanakan sehingga nantinya Ananda Berkat sendiri bisa merasa waduh ini semua guru-guru itu sayang sama saya dan saya pun, dan akhirnya akan timbul Ananda Berkat itu tidak akan canggung, tidak hanya diam. Kalaupun memang harapan Pak Rahmat tadi ya paling tidak memberikan apa namanya, menyampaikan sesuatu, entah itu sebuah tulisan pun tidak masalah, yang penting anak tersebut tidak hanya datang duduk dan diam saja seperti itu. Harapannya itu saya kira harapan Pak Rahmat sangat luar biasa itu, dan itu harapannya juga bergayung bersambut tadi dengan Bapak Ibu guru yang lain, dan itu saya kira sudah sangat lengkap Pak itu untuk langkah-langkah yang Bapak ambil itu untuk Ananda Berkat sendiri itu Pak. Dan mungkin apa selain itu untuk Bapak Ibu guru yang lain, apakah juga itu Pak, apa ibaratnya menyetujui dengan apa yang disampaikan oleh Pak Rahmat sih? Baik Bapak. Kemarin kan sebenarnya saya sudah ngobrol juga sih sama guru-guru di situ yang care ibaratnya dengan siswa yang seperti itu ya Pak ya. Sebenarnya mereka juga ya senang gimana ya Pak ya. Pasti ada tekanan tersendiri kan, biasanya mereka ngajar dengan kelas normal, tapi ketika ada satu titipan siswa yang istimewa tadi ya Pak ya. Nah, itu pasti kan apa ya? Mereka harus push lagi karena terbiasa dengan siswa yang mungkin ya enak ngajarnya, karena beberapa siswa kami kan rata-rata siswa kelas apa SCI, itu kelasnya apa, siswa cerdas istimewa itu tadi. Nah, ketika ada satu siswa yang istimewa beneran nih, nah mereka harus mengupgrade diri, jadinya bukan hanya apa pemahaman materi yang mereka kejar, tapi juga mungkin apa ya, penalaran terhadap apa gestur anak, bagaimana kenyamanan anak di kelas seperti itu Pak. Jadinya beberapa kemarin rekan-rekan kerja juga ngobrol nih gimana nih caranya supaya ini tercover gitu ya. Karena kan mereka juga sebenarnya kasihan Pak. Sebenarnya kasihan terhadap siswa tersebut Pak. Karena kan ya maaf ngomong, untuk ke WC saja dia itu tidak berani ngomong ke guru. Setingkat SMA itu padahal. Jadinya ya mungkin butuh perhatian khusus. Jadinya sampai maaf ngomong ya apa ya, ya
BAB di kelas sampai seperti itu tingkatannya, Pak. Jadi mungkin perlu penanganan khusus dari guru-guru yang lain mungkin seperti jadinya nggak seperti siswa yang rata-rata dikasih pemahaman mereka oh iya Bu, oh iya Pak. Ya, mungkin dia hanya perlu prosesnya agak-agak lama seperti itu. Jadinya ya kami harus punya energi penuh, energi lebih lah sebenarnya untuk siswa istimewa ini, Pak. Seperti itu. Luar biasa. Boleh saya tanya, saya tanya untuk itu Pak, untuk apakah orang tua juga dilibatkan? Sudah Pak, sudah dilibatkan Pak. Jadinya ketika sebenarnya kan sebelum masuk ke kelas 10 itu orang tua sudah dipanggil. Gimana untuk siswa ini karena kan kami kan sebelum masuk itu kan biasanya siswa itu kami tes dulu Pak, melibatkan psikiater. Jadinya dia tuh masuk tingkat level berapa, rata-rata, cerdas atau istimewa atau di bawah rata-rata seperti itu. Nah, ketika itu kan sebenarnya kami sudah arahkan untuk ke SLB. Nah, cuman orang tuanya berpikiran kalau di SLB itu kan mungkin dia ketemunya siswa-siswa yang maaf ngomong ya selevel dia atau di bawah dia, takutnya dia malah tambah ngedon Pak. Jadinya orang tuanya berpendapat ya udah dilibatkan saja di kelas reguler seperti biasanya. Nanti mungkin orang tua akan lebih intensif untuk penanganan. Jadinya ketika misalnya siswa ini nih BAB di kelas, orang tuanya nanti akan jemput untuk bersihin segala macam seperti itu. Jadinya pendekatannya sudah melibatkan orang tua juga pastinya Pak. Juga, untuk pendekatan saya kira sudah semuanya mencukupi, sudah memenuhi pendekatannya itu. Mungkin nanti bisa disampaikan ke orang tua juga usul sih Pak. Mungkin kalau ya selain itu ya mungkin bisa dilaksanakan itu tadi Pak, apa namanya, Maaf suaranya Pak kurang jelas. tidak hanya di sekolah ibaratnya Nggih. bisa sengaja nutup mikrofonnya. Itu tadi Pak, jadi keterlibatan orang tua saya kira sudah luar biasa, bahwa orang tua itu sudah mau datang ke sekolah untuk terkait apa yang terjadi terhadap ananda di sekolah. Dan untuk yang lainnya pendekatan dengan ibadah pendampingan oleh baik guru yang lain sudah luar biasa, apalagi oleh para sendiri selaku pendamping pelajaran matematika khususnya. Dan itu saya kira tadi sudah komplit ya Pak untuk terkait, dan mudah-mudahan nanti harapannya ananda berkat lambat laun, tidak bisa instan sesuatu itu, karena itu butuh waktu, tidak hanya sebentar, itu pun lama itu sebenarnya, tidak hanya 1 bulan 2 bulan, bahkan bila perlu sampai setahun 2 tahun baru bisa untuk merubah atau berubah anak tersebut. Tapi paling tidak apa yang sudah diusahakan oleh Pak Rahmat beserta rekan-rekan sejawat Pak Rahmat di sekolah itu akan terus berkesinambungan sampai ke kelas terakhir. Nggih, Pak. Tidak Amin, hanya amin. di kelas Semoga apa, iya. kelas terakhir itu harapannya itu sehingga berkesinambungan sehingga tongkat estafet itu pun tidak akan lepas kemana-mana seperti itu loh. Nggih, Pak. Nggih, siap. Tongkat estafet dalam mengusahakan untuk perbaikan ananda berkat itu sehingga tongkat tersebut tidak kemana-mana lepasnya. Sehingga apa yang menjadi harapan Bapak Ibu guru, bahkan sejawat Pak Rahmat, bahkan untuk harapan sekolah pun ananda berkat dapat menjadi harapan saya. Dan mungkin nanti ada perubahan sedikit, mungkin alangkah senangnya saya mendengar, waduh ananda berkat sudah mulai berubah. Ya paling tidak ya tidak untuk seluruh guru, paling tidak untuk Pak Rahmat sendiri lah. Nggih, siap, Pak Rahmat siap. sendiri, waduh Pak Rahmat. Karena itu suatu kebanggaan sih menurut saya sih kalau bisa. Betul sekali. Nggih. Itu harapannya mungkin nanti bisa sampai di kabar-kabar ke rekan-rekan kita yang di sini ya. Nggih, Pak. Siap. Oke, Pak Rahmat, mungkin ada beberapa hal lagi yang mungkin disampaikan Pak. Cukup Pak. Terkait hal ini. Nah, dari hal-hal apa yang telah disampaikan oleh Pak Rahmat tadi, mungkin dapat saya simpulkan bahwa ananda berkat yang notabene memiliki tingkat IQ yang kurang dibandingkan dengan
seusianya, khususnya usia SMA ini memiliki kecenderungan ke sekolah hanya datang, duduk dan diam. Tapi dengan beberapa hal, dengan langkah-langkah untuk perbaikan, untuk pendampingan yang Pak Rahmat katakan tadi, beberapa pendampingan, harapan Pak Rahmat dan juga untuk harapan sekolah Pak Rahmat itu agar Ananda Berkat ini dapat berubah, walaupun ya sedikitlah seperti itu. Pak. Paling tidak Ananda Berkat memiliki kemandirian diri dahulu. Dari tingkat untuk menjaga diri atau istilahnya merawat dirinya itu paling tidak bisa. Dan harapannya juga semoga Ananda Berkat ini tidak hanya datang duduk dan diam saja, sehingga Ananda Berkat bisa menyampaikan juga apa yang menjadi unek-unek Ananda Berkat misalkan melalui Bapak Ibu yang mengampu pada kelas Pak Rahmat itu. Dan tadi sudah juga sampaikan banyak langkah yang sudah dilibatkan baik dari sekolah maupun dari orang tua pun sudah sangat. Gmat-nya akan berakhir bentar lagi. Kita buat panggilan berakhir, Pak. Panggilan berakhir. Oke, demikian kegiatan coaching yang telah dilaksanakan. Saya sebagai coach Peter Agung Dwi Nugroho dan coachingnya yaitu Bapak Rahmat Kurniawan. Terima kasih. Dan kita kembalikan lagi kepada observer untuk dapat memberikan beberapa umpan balik dalam kegiatan coaching pada siang hari ini. Bu Jun, mikrofonnya belum di open. Oke. Baik, Maaf Ibu, suaranya putus-putus. Bisa diulangi? Pada Pak Rahmat, bagaimana perasaan Bapak terhadap apa yang baru saja kita obrolkan terhadap masalah-masalah? Bagaimana perasaan Bapak? Kalau perasaan saya sih sangat senang Pak, ya, dari obrolan kita tadi yang sangat luar biasa. Saya menemukan solusi-solusi alternatif Pak dari nanti penanganan siswa tadi yang bernama Berkat tadi ya, siswa istimewa saya. Ya terkait nanti proses pembelajarannya nanti seperti apa, nanti mungkin apa ya, penanganan intensifnya seperti apa, melibatkan teman-teman seperti ujiannya. Makasih banget ya Pak sudah memberikan apa ya sharing lah terhadap saya, jadi saya bisa mencari solusi sendiri terhadap masalah yang saya hadapi seperti itu Pak. Sama-sama Pak, dan harapan juga nanti ketika ada perubahan ya walaupun sedikit terhadap Ananda Berkat, mungkin saya boleh mendengar. Oke Pak, siap. Dan juga menjadikan suatu kebahagiaan bagi saya sendiri dan terhadap perkembangan juga. Nanti Ananda Berkat akan menjadi mandiri yang bisa untuk menjaga diri dan juga selain menjaga diri juga dapat lebih terbuka. Oke Pak, siap. Oke, terima kasih ya Pak. Sama-sama. Maaf mengganggu waktunya Pak ya. Dan kita sampai ketemu kembali. Oke Pak. Oke, terima kasih Pak. Pak Rahmat. Tetap semangat ya Pak ya. Terima kasih. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Bu Jun selaku observer yang bersedia untuk hadir dan memberikan observasinya terhadap kegiatan praktik coaching yang telah kami lakukan, baik itu Pak Rahmat sebagai coach dan saya sebagai coachee.
ataupun saya sebagai coach dan Pak Rahmat sebagai coaching. Dan semoga apa yang kami usahakan, apa yang kami praktekkan pada kegiatan siang hari ini, semuanya dapat berjalan dengan baik. Dan itu menjadi harapan ataupun cita-cita kami sebagai seorang guru, tidak hanya untuk hanya sebatas profesi, tapi panggilan jiwa kami untuk mendampingi anak didik atau murid untuk menjadi pribadi yang berkarakter baik. Terima kasih sekali lagi Pak Bu Junyati selaku observer, juga kepada Bapak Rahmat Kurniawan. Sama-sama Bapak. Waktu yang boleh kita rasakan bersama-sama pada Terima kasih semuanya. sama-sama. Iya, terima kasih semuanya. Oke. Selamat sore Pak Peter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Rahmat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak.